semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Nah, teman-teman semua, di learning journal ketika ini sebenarnya nggak banyak yang pengen saya sampaikan karena materi yang disampaikan di pertemuan ketiga kemarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel itu adalah materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi di pertemuan kedua. Masih membahas tentang definisi berita, artikel, ciri, fungsi, dan jenis-jenisnya. Cuma pertemuan kemarin itu disampaikan lewat diskusi atau diskusi kelompok gitu, ada yang presentasi dan kita mendengarkan. Tapi materi yang disampaikan itu masih sama yang disampaikan sama Pak Adi di pertemuan kedua. Nah, di sini saya cuma pengen ngejelasin tentang ada 3 pertanyaan yang disampaikan teman saya. Nah, pertanyaan pertama itu kalau kita ikut lomba karya tulis, otomatis karya tulis yang kita buat itu harus ada yang nerbitin kan oleh satu redaksi. Nah, yang bakal dapat hadiah semisal kita menang tuh kita atau tim redaksinya sih. Nah dari kelompok kemarin tuh dijawab, mungkin kalau segi prestasi kita sebagai penulis itu pasti bakal dapat prestasi dan redaksi itu pun bakal dapat cipratan nama baik dong, tapi masalah reward mungkin bisa 50-50. Nah, pertanyaan kedua tuh ada nih yang nanya, tolong dong kasih satu contoh berita di mana di dalamnya tuh udah termasuk daripada ciri-ciri si berita yang udah dijelaskan si makalah, di mana berita itu masih hangat dibicarakan, berita itu berisikan tentang fakta dan mencakup 5 hal. Nah, pasti nih akhir-akhir ini lagi viral banget ada berita yang menceritakan tentang pembulian di salah satu pondok pesantren bernama Al-Hanifiyah di Kediri, di mana menewaskan 1 orang santri dengan inisial BBM. Nah, berita ini kan lagi viral-viralnya kan, entah di media cetak, di media elektronik, dan di situ pun sudah sangat dijelaskan, sudah sangat jelas tentang rincian kenapa kejadian itu bisa terjadi, di mana kejadian itu, bagaimana kejadian itu bisa terjadi, siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban, dan apa yang melatar belakangnya itu semua sudah dijelaskan, dan itu sangat-sangat memenuhi syarat daripada si berita itu. Nah, pertanyaan ketiga ini ada yang nanya tentang artikel. Kan artikel tuh ada artikel umum, ada artikel khusus, ada artikel redaksi, dan ada artikel sponsor. Nah, ada nih yang nanya, tolong dong kasih contoh dari 4 artikel tersebut. Nah, kalau artikel khusus itu contohnya itu kayak skripsi. Nah, skripsi itu bisa dijadikan contoh artikel khusus. Kalau artikel umum tuh umum gitu, semua bisa nulis, semua orang bisa nulis, dan isinya tuh bebas, kayak misalkan kayak tips diet, tips hidup sehat gitu. Pokoknya tips-tips cara memasak, tips apapun itu termasuk artikel umum. Nah, kalau artikel redaksi itu contohnya kayak opini. Nah, misalkan ada satu judul ya, pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah di era modern. Nah, itu bisa termasuk contoh daripada artikel redaksi. Nah, kalau artikel sponsor ini biasanya khusus nih, kita tuh kayak request ke satu orang tuh kayak misalkan tolong dong buatin satu artikel misalkan tentang buat sponsor satu brand, misalkan ya brand apa ya, Skintific misalkan. Nah, tentang kandungan-kandungan di brand itu, tentang keunggulannya, nah itu termasuknya artikel sponsor. Nah, yang terakhir itu Pak Adi ngerevisi tentang isi makalah dari kelompok 1 yang masih banyak banget harus diperbaikin. Mungkin itu juga jadi pembelajaran buat kelompok-kelompok yang belum presentasi ke depan, dimana beliau tuh ngajarin tentang struktur-struktur apa aja yang emang harusnya ada di makalah itu buat jadi makalah yang bagus dan benar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.